Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Okta Putri, NIM 1903 dari RMK 2019. Kali ini saya akan menjelaskan terkait sinkronisasi analisis sistem, karakteristik sistem, dan diagram konteks pada rumah sakit. Yang pertama itu untuk analisis sistem. Di sini pasien datang, kemudian di bagian TPP terdapat petugas. Nah, di bagian TPP ini petugas bertugas memberikan pelayanan kepada pasien, dimulai dengan membuat berkas rekam medisnya jika pasien baru. Apabila pasien lama, dia akan mencarikan berkasnya. Kemudian untuk di bagian UGD terdapat petugas yang akan memberikan pelayanan kepada pasien yang mengalami gawat darurat. Apabila perlu ke poliklinik, pasien di poliklinik akan bertemu dengan petugas yang terdiri dari dokter, perawat. Di sini pasien diberikan pelayanan oleh petugas berupa anamnesa, observasi, dan beberapa tindakan medis oleh petugas. Kemudian apabila memerlukan penunjang, maka di bagian laboratorium terdapat petugas yang akan mengecek hasil spesimen dari pasien untuk menunjang pemeriksaan medis. Kemudian di bagian radiologi, terdapat petugas. Di sini petugas bertugas melakukan prosedur penunjang medis dengan melihat kondisi bagian dalam tubuh pasien menggunakan media seperti sinar X, medan magnet, gelombang suara, dan cairan radioaktif. Kemudian hemodialisis, di bagian ini terdapat petugas yang bertugas melakukan pembersihan darah atau pemeriksaan darah. Selanjutnya, jika perlu rawat inap atau tidak memerlukan rawat inap, pasien langsung ke bagian apotik. Di bagian apotik ini terdapat petugas yang menerima resep dan memberikan petunjuk terkait obat yang diberikan kepada si pasien. Dan di bagian pasir ini bertugas menerima administrasi akhir dari si pasien dan yang melakukan berbagai proses pembayaran dan seluruh biaya dari si pasien. Kemudian apabila pasien memerlukan rawat inap, maka menuju ke TP2RI atau tempat penanganan pasien rawat inap. Nah, di bagian ini terdapat petugas yang akan melayani terkait penerimaan pasien rawat inap. Kemudian di ruang perawatan, pasien dilayani oleh petugas yang bertugas memberikan perawatan kepada pasien. Kemudian apabila pasien memerlukan operasi, maka menuju ke bagian ruang operasi. Di bagian ini terdapat dokter, perawat, tim bedah yang akan melakukan tindakan medis berupa operasi. Bila tidak, maka pasien sembuh langsung ke apotik, dan di apotik terdapat petugas yang bertugas untuk menerima resep dan menjelaskan terkait obat yang diberikan kepada pasien. Kemudian jika pasiennya meninggal, maka langsung keluarganya ke bagian kasir. Di bagian kasir terdapat petugas yang melayani terkait proses pembayaran administrasi akhir pasien. Setelah itu pasien langsung pulang. Selanjutnya itu terkait karakter sistem di rumah sakit. Di sini terkait karakteristik sistem di rumah sakit. Untuk interface 1A, interface 1A ini dari TPP, kemudian ke poliklinik, apoteker, kasir. Kemudian untuk interface 1B dengan tanda warna hijau,
TPP poliklinik laboratorium apotik kasir. Kemudian 1C itu dari TPP ke poliklinik laboratorium radiologi apotik kasir. Untuk interface 1D TPP poliklinik laboratorium radiologi hemodialisis apotik kasir. Kemudian interface 1E TPP poliklinik laboratorium hemodialisis apotik kasir. Selanjutnya itu untuk interface 2A TPP poliklinik rawat inap apotik kasir. Interface 2B TPP poliklinik laboratorium rawat inap apotik kasir. 2C itu dengan tanda merah TPP poliklinik laboratorium radiologi rawat inap apotik kasir. Kemudian 2D TPP poliklinik laboratorium radiologi hemodialisis rawat inap ruang operasi atau OK apotik kasir. Kemudian interface 2E TPP poliklinik laboratorium hemodialisis rawat inap apotik kasir. Selanjutnya untuk interface 3A atau unit gawat darurat dengan tanda merah itu interface 3A TPP UGD apotik kasir. Kemudian 3B dengan tanda abu-abu muda TPP UGD rawat inap apotik kasir. 3C warna pink atau merah muda TPP UGD laboratorium apotik kasir. Kemudian 3D dengan warna ungu TPP UGD laboratorium rawat inap apotik kasir. Kemudian 3E TPP UGD laboratorium radiologi apotik kasir. Dan 3F TPP UGD laboratorium rawat inap radiologi OK apotik kasir. Selanjutnya itu terkait diagram konteks rumah sakit. Di sini terdapat TPP poli rawat inap laboratorium UGD radiologi OK atau ruang operasi hemodialisis. Selanjutnya itu terkait diagram konteks rumah sakit. Di sini ada sistem informasi rumah sakit. Untuk yang pertama itu TPP, info data pasien itu. Kemudian infologi nomor RM percetakan SCP. Kemudian ada poli resume medis ke bagian sistem informasi rumah sakit. Kemudian info data pasien dari sistem informasi rumah sakit ke poli. Laboratorium menuju ke sistem informasi itu berupa hasil laboratorium, dan sistem informasi rumah sakit ke laboratorium itu informasi data rujukan. Sistem informasi rumah sakit ke radiologi itu informasi data dan hasil radiologi ke sistem informasi rumah sakit. Selanjutnya hemodialisis, inputnya hasil hemodialisis, outputnya informasi data rujukan hemodialisis. Kemudian untuk apotik, inputnya laporan obat, outputnya info resep obat atau data obat. Kasir untuk inputnya data pendapatan rumah sakit, outputnya tarif pelayanan pasien. OK atau ruang operasi, inputnya hasil operasi, outputnya informasi data rujukan OK. Selanjutnya UGD itu inputnya info data pasien, outputnya info kondisi data pasien. Selanjutnya rawat inap itu inputnya resume medis, outputnya info kondisi pasien tindakan. Selanjutnya itu TPP, inputnya info data pasien, outputnya infologi nomor rem percetakan SCP. Baik, itulah tadi pemaparan terkait sinkronisasi dari analisis hingga ke bagian diagram konteks rumah sakit. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya juga mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.